Indonesia, negeri tercinta, negeri elok dengan kekayaan sumber daya dan potensi besar, menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia. Bakti Kominfo bangga ikut membangun negeri melalui sektor digitalisasi menuju Indonesia Digital 2024. Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, merupakan badan layanan umum yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di wilayah 3T dan perbatasan, Bakti Kominfo hadir membangun infrastruktur dasar telekomunikasi, menyediakan akses internet, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta mendukung Kementerian Kominfo menyempurnakan dan melaksanakan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis. Dalam upaya memastikan pemerataan akses telekomunikasi dan layanan internet ke desa-desa hingga pelosok, Bakti Kominfo bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah hingga aparat keamanan. Kedepannya, Bakti Kominfo selaku badan layanan umum berskala nasional hendak membuka kantor layanan daerah atau wilayah kerja di lokasi-lokasi penerima manfaat. Bakti Kominfo bertanggung jawab atas 9.113 desa atau kelurahan di wilayah 3T dan perbatasan, sehingga kantor layanan daerah perlu didirikan agar pemeliharaan infrastruktur dan penyelesaian program pasca pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Segenap upaya yang dilakukan Bakti Kominfo adalah demi menutup kesenjangan digital, khususnya bagi daerah yang belum terlayani akses infrastruktur telekomunikasi dan solusi ekosistem bagi sumber daya manusianya. Untuk menuju Indonesia Digital 2024, Bakti terus berupaya membangun infrastruktur serta ekosistem telekomunikasi dan informasi berbasis digital di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal yang merata hingga ke pelosok negeri. Untuk menjaga akuntabilitas BLU Bakti yaitu melalui 3 hal. Pertama, terkait dengan kolaboratif. Jadi dengan kolaboratif ini kita berupaya melakukan sinergi dengan Bakti sebagai mitra kerja. Yang keduanya adalah melalui kegiatan sifatnya reformatif. Nah, di sini kami mencoba untuk memberikan dampak kepada BLU Bakti sesuai dengan peran yang akan kami emban. Dan yang terakhir, yang ketiga, transformatif. Untuk menuju Indonesia Digital 2024, Bakti sebagai sebuah institusi didukung oleh pilar-pilar penyangganya. Salah satunya adalah Satuan Pemeriksaan Intern atau SPI yang mengedepankan akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Peran utama Satuan Pemeriksaan Intern atau SPI adalah memastikan sistem pengendalian intern organisasi berjalan secara efektif guna menunjang tercapainya tujuan organisasi. Piagam penguasaan intern merupakan dokumen formal SPI dalam menjalankan fungsi manajemen dan konsulting, yaitu memberikan keyakinan yang memadai untuk pencapaian tugas dan fungsi BLU Bakti. SPI Bakti berencana untuk bersinergi dengan seluruh unit kerja yang ada di BLU Bakti dalam rangka pengawasan melekat dan terintegrasi dalam sistem. Peran utama SPI adalah untuk memastikan sistem pengendalian intern organisasi berjalan secara efektif guna menunjang tercapainya tujuan organisasi dengan menjalankan fungsi assurance dan consulting. Pola pengelolaan keuangan di Bakti sudah mengikuti prinsip-prinsip di dalam pengelolaan keuangan yang baik, sebagaimana layaknya yang diamanatkan di dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Di tahun 2021, tantangannya adalah pembiayaan Bakti terblended menjadi satu yang bersumber dari rupiah murni, PNBP BLU, dan PNBP Kementerian Lembaga. Itu tantangan bagi kita semua untuk bisa mensukseskan Indonesia Digital 2024. SPI turut bersinergi dengan unit lain di BLU Bakti dalam melakukan pengawasan yang terintegrasi dalam sebuah sistem. SPI telah menyusun piagam pengawasan intern sebagai pedoman Bakti dalam upaya mendukung kinerja organisasi secara efektif. Selama masa pandemi, Bakti tetap tak berhenti berupaya membangun infrastruktur serta ekosistem telekomunikasi dan informasi berbasis digital, percepatan transformasi digital
digital secara merata, terutama daerah 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Dalam penanggulangan COVID-19, yaitu untuk koordinasi internal dalam hal memberikan pelayanan kepada pasien, kemudian mempermudah kami komunikasi dengan tim Satgas COVID RS Kabupaten Tangerang, dan juga dalam hal pemantauan pasien-pasien yang sedang kami rawat. Dalam hal pelaporan data, kami juga sangat terbantu karena kami harus memberikan laporan harian setiap hari. Di samping itu juga kami bisa monitor pasien-pasien yang sedang isolasi mandiri di rumah. Penjualan itu sangat amat ngaruh di activity online kita, seperti contohnya membuat konten di beberapa platform digital, contohnya TikTok, Instagram juga banyak fitur-fiturnya, ada Reels dan lain-lain, itu sangat amat membantu. Sebelumnya tuh saya datang di daerah terpencil, itu memang terkenal sekali dengan jaringannya yang sangat sulit. Berkat bantuan dan dukungan dari Baktikominfo untuk membangun terus-menerus jaringan komunikasi dan internet untuk Indonesia menjadi lebih baik. Jadi saya sangat berharap banget support dan juga bantuan dari Baktikominfo untuk bisa terus membangun berbagai macam fasilitas internet yang bisa merata di seluruh pelosok Indonesia, sehingga kita semua bisa sama-sama merasakan kenikmatan, kemudahan mencari informasi maupun bekerja dan belajar secara online di era digital ini pastinya. Mari kita dengan penuh semangat memulai membiasakan diri untuk dengan COVID-19 yang hingga saat ini masih ada di sekitar kita. Ayo, tetap optimistis hadapi COVID-19 untuk Indonesia lebih sehat menuju Indonesia Digital 2024.